Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini Allah mudahkan untuk berkumpul di salah satu majelis ilmu, yang mana ini merupakan sebuah sarana dari sarana-sarana menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya berbagai macam keutamaan seperti ketenangan, turunnya rahmat, dan dinaungi oleh para malaikat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama Anda di sisi para malaikat yang Allah cintai, jemaah. Ditambah lagi dahsyatnya duduk di majelis ilmu itu, bahkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, sampai hewan pun akan mendoakan bagi mereka yang menuntut ilmu, jemaah. Berarti antum ini didoakan oleh burung, bahkan paus, ikan paus yang ada di lautan itu ikut juga mendoakan para penuntut ilmu. Luar biasa, jemaah. Kita makhluk manusia yang tidak ada apa-apanya sebenarnya, tapi Allah angkat derajat tadi dengan mampunya kita duduk di majelis ilmu, jemaah. Ya. Jemaah kaum muslimin, ikhwati, a'azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar ilmu ghaib atau seputar fenomena dukun dan antek-anteknya. Karena makin berkembangnya zaman yang katanya, tapi pemikiran orang juga masih kuno. Masih banyak orang yang berobat dengan cara alternatif katanya. Padahal kalau kita lihat kecanggihan dalam dunia kedokteran itu melebihi dari apa yang telah ada, jemaah. Tapi masih aja pemikiran orang ngasih kolot. Orang sakit misalnya, padahal udah di vonis oleh dokter dia itu kanker, jemaah. Iya. Tiba-tiba datang ke dukun yang katanya dia bisa mengobati kanker, jemaah, ya. Yang cuma disentuh sedikit sembuh katanya, ya. Atau kembali kepada permasalahan pribadi, percintaan, keharmonisan dalam rumah tangga, ya. Ada sedikit aja hal-hal yang mengganggu hubungan asmara tadi ini, yang bertindak nggak lain adalah dukun dan sejenisnya, ya, Pak. Maka dari sini upaya kita untuk meredam ini, ya, upaya kita memberikan wanti-wanti kepada manusia, terkhusus kepada keluarga kita yang kita cintai, nggak lain kita memperingatkan kepada mereka tentang bahayanya datang ke dukun. Dan bahayanya imbas dari setelah dia datang ke dukun. Banyak yang orang nggak tahu, jemaah, demi Allah, banyak orang yang nggak tahu.
mendatangi dukun itu seperti mendatangi tabib aja. Iya. Apalagi kalau udah mulut ke mulut lah kata orang. Kau kan belum punya anak kan misalnya gitu kan. Datanglah ke sana tuh. Tuh paten tuh katanya. Ya. Tuh paten tuh, datang sana. Itu alat tradisional. Ya. Dijamin sekali kau datang besok dah. Insyaallah lah kata gitu kan. Ya. Emang dukun bisa memberikan anak kan gitu. Yang memberikan anak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah. Dan mereka enggak tahu apa hukum tak kala mereka datang ke sana. Apa imbasnya untuk agama mereka? Apa imbasnya untuk keislaman mereka, keimanan mereka? Inilah yang kurang lagi kita mengedukasi mereka. Karena apa? Tadi orang Indonesia atau masyarakat kita literasi dalam membaca itu sangat kurang jemaah. Sangat kurang jemaah. Ya. Nggak tahu, cuman hanya bisa menerima kabar aja. Tapi kalau untuk membaca lagi, mereka akan dapatkan semua apa yang mereka butuhkan tentang kehidupan mereka jemaah. Kalau kita mau membaca aja jemaah. Padahal sudah jelaskan di dalam kitab-kitab para ulama ataupun secara logikanya aja memang nggak akan nyambung antara dunia medis dengan dunia perdukunan jemaah. Ya, nggak akan pernah nyambung jemaah. Nah, seperti itulah syaitan membisikkan kepada telinga-telinga mereka jemaah. Apalagi kalau orang yang sudah hidup di desa, sudah turun menurun katanya, kami sudah percaya ya kepada dia. Nah, itu jemaah. Baik. Berikut kita akan terangkan kepada antum semua ya. Bahayanya kita mendatangi dukun. Hukumannya apa? Baik. Berikut kita akan dengar beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan kita ini jemaah. Hadis pertama jemaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, sekedar antum menanyakan nasib antum untuk esok hari cemana, dah bahaya nih. Di sana tuh ada loh uak-uak bisa tahu nasib kau besok cemana kan gitu. Kau itu dapat seorang istri cantik, kaya atau miskin ya. Kehidupanmu 10 tahun ke depan tuh bahagia apa enggak kan gitu. Kan banyak tuh orang-orang sekarang kan seakan-akan dia akan bisa menebak masa depannya. Apalagi kalau untuk skala-skala orang-orang yang udah sukses ya Bang. Pasti dia akan melihat masa depannya itu gimana. Ini bisnisku ini berapa lama bertahan. Karirku ini berapa lama jenjang tahannya. Oh itu setiap per bulan infonya itu ada tuh di update tuh. Oh ini berarti udah mulai nih harusnya badai bukan makin datang kan gitu. Nah itu sangat tergantungnya mereka terhadap info-info yang telah mereka dapat. Bahkan tuh skala artis jemaah ya, mereka punya paranormal ya. Kalau bahasa mereka apa? Guru spiritual jemaah. Keren kan bahasanya kan? Guru spiritual mereka ada itu ya. Jadi agar psikis mereka tuh lebih tenang. Ya. Seakan-akan kalau nggak bertanya kepada guru tadi ini, uring-uringan dah, kan gitu. Aduh, besok nih gimana nih? Belum dapat infonya nih. Ya, belum masuk nih hari ini ke WA, kan gitu. Jadi di WA jangan ngecek, besok hari bagus, cantik, ya. Ah ini jemaah, ketergantungan hati tadi itu udah ada jemaah. Mereka nggak mau dibilang dukun, nggak. Mereka dia akan dibilang guru spiritual yang bisa menenangkan psikis mereka itu jemaah ya. Man ata arrafan kata Nabi, barang siapa yang mendatangi tukang ramal ya, suka meramal orang ya. Suka membaca kehidupan orang ya. Fasa'alahu an syai'in, lalu menanyakan dia. Datang bertanya. Bukan hanya sedang datang aja ngopi, enggak gitu.
datang bertanya. Ini syaratnya jemaah. Ya. Berarti kalau antum cuman datang tetangga antum tukang ramal, kemudian tiba-tiba diakikahan kan gitu kan. Ya, antum diundang ya, antum makan situ, wih, bahaya kok nih kan gitu. Kok datang ke dukun nih kan gitu. Enggak. Datang ngapain? Bertanya. Bertanya apa? Ya bertanya tentang kehidupan kita lah. Kan gitu. Atau bertanya tentang bisnis kita, atau bertanya tentang orang lain, ya. Dia cemana tuh? Ya. Tentang kehidupan dia nih, masih enggak dia harmonis sama bininya kan gitu. Oh, ini kayaknya ada orang ketiga katanya kan gitu. Udah. Mulailah kita kepo nanti ujung-ujungnya rumah tangga orang pun kita ingin tahu, ya. Kemudian berapa blok rumah orang lagi ingin tahu kita cemana kan gitu. Nah, ini asik je Pak ya. Jadi akhirnya ya bertanya kepada dukun ini ya. Padahal belum tentu benar apa yang dia ceritakan ya. Mayoritasnya apa yang dia ceritakan itu isinya semua kedustaan dan kedustaan dan kedustaan aja je. Ya. Kalaupun tepat sekali, sekali itu aja dah. Dan itu enggak akan keluar dari koridor apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Jadi sumpama ini benar nih apa yang dia katakan. Betul lah kata Wak itu, yang maling dompet aku rupanya si fulan kan gitu. Ya pas kebetulan dah. Namanya kebetulan ya udah. Tapi orang kadang yang kebetulan ini yang menjadi percaya kan gitu. Ibarat dulu antum sibuk kali tahun-tahun dulu. Kalau bahasa kita cari nomor. Iya kan? Cari nomor. Hidup nggak antum zaman-zaman itu? Mana kau woy? Kayak gitu. Tidur bentar lah. Ngapain? Ya, cari kode alam dulu. Ya. Kode alam aja. Jumpa orang gila, nanya. Cuman apa nih? Kata, apa dia bicarakannya? 28 nih katanya. Iya. Tahu aja kita kan. Udah tahu kita bahasa orang gila pula kan gitu. Udah tahu kita bahasa orang gila. Padahal dia tak ngomong apa gitu. Kita udah paham. Orang tabrakan, kode alam nih. Tengok nomor plat nomornya. Oh, 4 angka pasang. Pas kebetulan jamaah keluar 4 angka itu. Antum percaya? Ya. Padahal itu semua sudah sistematis yang mereka lakukan. Itulah. Ya. Ketepatan tadi itu ya menjadi skala keberuntungan yang antum yakini jamaah. Wah, ini cantik nih, pas nih, apa yang sampai kita bangun tidur pun ditanyai, kau mimpi apa kau tadi? Kayak gitu. Entah nggak tahu, aku lupa aku mimpi apa, kayak gitu. Baru bangun tidur ditanya kita mimpi apa jam. Nah, ini sama dengan ini sebenarnya ya. Man ata'arrafan fasalu an syai'in, menanyakan kepadanya tentang sesuatu, umum ya, sesuatu ini umum ya, Pak. Ya. Enggak ada terkhususnya. Nabi umumkan, pokoknya bertanyalah. Ya. Tentang sesuatu kepada dukun tadi. Fasaddaqahu, ini syarat yang kedua. Ini syarat yang kedua. Sudah bertanya, kemudian apa? Membenarkannya. Ini yang harus digaris bawahi. Membenarkan ucapan si dukun. Beda dengan dia datang aja, kemudian sudah ada sharing, ditengoknya kayaknya nggak pas lah yang katakan Wak itu katanya. Nggak nyambung kalau menurut aku lah katanya. Nggak percaya lah gua. Nggak jadi diamalkannya. Nggak jadi dia mempercaya itu. Nggak. Udahlah. Betul kata mama juga katakan gitu. Udah, nggak jadi dah. Percaya dengan kata mamanya dia. Nah, ini nggak jatuh ke dalam apa yang dikatakan Nabi nanti. Ya. Yang jelas syarat yang pertama apa? Bertanya. Yang kedua apa? Membenarkan ucapan si dukun dan antek-anteknya jemaah. Apa kondisi orang kayak ini? Apa hukumannya? Dengarkan nih hukumannya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Gak diterima salatmu jemaah. Selama 40. Dalam riwayat, aku nggak tahu 40 ini apa. 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun nggak tahu. Nabi katakan 40 aja.
Wah, kalau 40 tahun habis lah itu. Baru awak sholat 2 tahun terakhir inilah kan gitu. Baru kenal sholat awak 2 tahun inilah. Ternyata sisa waktunya nggak sampai 40 tahun kan gitu. Nggak diterima pula 40 tahun itu. Ya, untuk kedepannya ya kan 40 tahun. Ya, ini merupakan kerugian yang nyata jemaah ya. Insya Allah ya. Jadi bukan hanya sekedar datang-datang dan mempercayai itu nggak ada hukumannya jemaah. Kalau nggak ada hukumannya semua akan datang ke dukun. Ya. Inilah dibuat batasannya oleh syariat agar kita jangan mempercayai segala ucapan tukang dukun, paranormal dan sejenisnya jemaah. Bahayanya mendatangi dukun tadi. Ini baru satu hadis kita baca jemaah. Tidak diterima 40. 40 apa? 40 hari, 40 minggu, 40 bulan dan 40 tahun bisa mungkin jemaah. Baik. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Riwayat Imam Abu Daud. Ini lebih dahsyat lagi jemaah. Ini lebih dahsyat dari yang pertama. Ya, apa itu? Silakan simak hadisnya. Mungkin bisa kita share, kita berikan kepada saudara family kita yang suka ke dukun, kan gitu. Kalau nggak ke dukun sehari atau sebulan ini kayak nggak afdol dalam hidupnya. Pokoknya ke dukun lah. Masuk burung hantu, dukun, kan gitu. Nampak putih bayangan, ke dukun kan gitu. Ya. Hilang uang limpul, ke dukun kan gitu. Ban bocor, ke dukun kan gitu. Pokoknya semua yang terjadi dalam hidupnya ke dukun. Enggak afdal kalau enggak ke dukun. Ada orang kayak gitu ya. Karena apa? Ketergantungan tadi ini udah macam orang yang ngelim ya, atau orang yang pakai narkoba. Kan gitu. Sakau ya, dia memang butuh. Dia itu juga dia kayak gitu ya, dia butuh. Tiap hari dia akan ke dukun bertanya gimana nih ya. Apalagi dukun sekarang keren jemaah. Antum nggak perlu datang capek-capek, antum tinggal di WA aja, lewat WA aja ya pak, kayak gitu. Kirimlah nomor rekening kan gitu. Nah, tanggal berapa kau lahir, tanggal sekian, dah dapatlah database-nya. Tiap hari update, tengok. Udah keren sekarang jemaah. Ya. Gak perlu macam dulu datang jauh, udah jauh gelap pula kan gitu. Masuk hutan ya kan. Tiba-tiba datang nampak dukunnya ngeri kali macam hantu dia kan. Ini dukun apa jenis hantu nih kan gitu. Satu berbaur dengan antara dia dengan jinnya aja ya. Kalau sekarang dukun rapi, berjas ya kan. Bepeci pula dia lagi kan gitu. Ya, duduk dia di masjid ya kan. Cemana apa keluhan kalian kan gitu. Lebih keren sekarang jemaah ya. Tapi tetaplah mereka dikatakan dukun jemaah. Ya. Mau lakopnya embel-embelnya depannya Kiai bin ini kan gitu, atau Ustadz ini ya, atau Abah ini, semuanya tetap namanya satu, dukun dah. Ya. Taib. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, langsung nih Nabi sebutkan, kahin bahasa Arabnya itu artinya dukun, kahinan. Dulu juga di masa Nabi itu ada dukun jemaah. Ya. Di zaman Nabi jangan salah tuh, mereka itu juga datang ke dukun jemaah. Suka mereka juga datang ke dukun. Ya, menanyakan sesuatu ya. Man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqau bima yaqul, dan membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih lagi dari hadis yang pertama. Kalau yang pertama itu hanya tidak diterima sholatnya, Nabi yang hadis kedua ini sudah mengatakan apa? Kafir. Mengerikan ya. Maka dari sini, dari dua hadis ini jemaah ya, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Para ulama menjelaskan ada beberapa model orang datang ke dukun, dan itu berbeda-beda hukumnya jemaah. Ya. Maka perinciannya sebagai berikut.
Perincian yang pertama, pendapat pertama jemaah ya. Mendatangi dukun untuk tes ilmu. Mengujinya dan mengingkarinya atau mengungkap trik tentang kebohongannya. Kalau antum mau tes silakan, boleh. Ya. Tapi ingat yang kayak gini kalau antum sudah iman antum kuat, ya, ilmu antum ada, ya. Tapi kalau cuman modal nekat aja, ya, kata orang Medan, ya, modal nekat aja, berani-berani aja, jangan, jemaah. Ibarat kata musuh jangan dicari. Tapi kalau berhadapan dengan musuh jangan lari. Tuh. Ya. Tapi seumpamanya antum sudah iman antum ya kuat, ya. Takwa antum kuat, ilmu antum kuat. Ya, tapi kalau masih cetek ya masih dikawani malam hari kencing, ya untuk apa kan gitu. Ya, tak kawani awak sama istri jam 12 malam kan gitu. Atau pulang malam jam 1 takut kan gitu. Merinding awak bulu-bulu kudu belakangan gitu. Tinggal di rumah sendirian enggak berani. Berarti antum belum pantas untuk ngetes dukun. Ya, jangan. Kenapa? Imbasnya nanti mereka itu akan membalasnya, ya. Balasnya itu enggak kelari ke diri antum, bisa ke keluarga antum, disantetnya, ya, diberi mara bahaya kepada dirimu, kepada bisnismu, ya. Tapi kalau antum yakin sama Allah, ingat, la yadurruhum kaidum syai'an, kata Allah. Enggak akan memudaratkan kepada kita apapun yang akan mereka kerjakan kepada kita. Enggak akan bisa, Pak. Enggak akan bisa. Baik. Kalau jenisnya seperti ini, kata para ulama, maka bagus. Bagus. Iya. Saya teringat dulu jemaah ya. Ini pernah saya kerjakan, tapi antum jangan kerjakan ya. Jangan coba-coba kerjakan apa yang anak kerjakan ini. Antum tahu sulap kan jemaah? Dulu kalau dekat rumah anak di Berayan, ada orang siang-siang tuh main sulap dia itu. Ujung-ujungnya jual obat. Ujung-ujungnya obat dia. Ya. Adalah pokoknya ujung-ujungnya jual obat lah. Ya. Jadi orang tuh sebelum atraksi pastilah dia akan mengatakan pada bapak-bapak, abang-abang yang punya ilmu, ya, atau kepada ustadz dan kalian, ya, tolonglah kami cuma bermain, kami cuma mencari nafkah, ya, jangan ganggu kami, gitu dia. Pokoknya muka dimahnya itu ada dia agar mengingatkan para penonton jangan ganggu kami, kan gitu, ya, dah. Jadi dia mau akan motong kepala ini, nyembeli, pernah tuh tengok kan? Padahal itu trik aja, tipu daya aja itu kan. Motong, ada sih, anak pingin kali nih dia motong nih balik nggak kepalanya nih kan gitu. Ada di situ, anak sengaja nggak menampakkan, tapi anak duduk tapi nampak gitu kan. Anak pas dia itu anak baca ayat kursi kan gitu. Ops, katanya, ini kayak ada yang ganggu nih. Tahu anak kan gitu kan. Tahu dia kan gitu. Anak baca ayat kursi itu. Allahu la ilaha illal qayyum. Mati kok nih kan bilang kan. Oh, enggak jadi dia. Oh, sekali lagi diulangin, tolonglah kan gitu. Bentar aja kami ini main ini. Dah pas mau ini anak baca lagi. Ups, lagi katanya. Tengoknya wah, nyari awak kan gitu. Udahlah. Pulang lah ya kan. Enggak berani juga ya. Udah. Berarti orang tuh tahu gitu kan. Nah, gitu. Makanya kalau dahulu jemaah ya, Nabi SAW pernah mendatangi seorang dukun. Bahkan dukun ini disebut Dajjal dulu. Sahabat sudah melakopinya, menggelarinya Dajjal. Namanya Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad ini tahu dia pokoknya segala hal. Sampai Nabi perintahkan untuk dibunuh dia aja. Nabi tes dia tuh, ya, ingin membongkar kebohongan dia. Padahal Nabi sudah diturunkan wahyu tentang masalah satu ayat di dalam Al-Quran namanya Ad-Dukhan. Jadi Nabi sembunyikan dari dia. Ya, maka Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, ya, inni khabbattu laka khabi'an. Aku menyembunyikan sesuatu. Coba kau tebak apa yang aku sembunyikan ini? Kata dia disebutkan ini katanya. Salah kau katanya. Dan kau enggak akan bisa melampaui ini katanya.
Jadi apa yang disebutkan dukun tadi ini dusta jemaah. Dan itu beliau buktikan sebut-sebutnya jemaah. Beliau yakin kan gitu, yakin. Atau contoh yang kedua, Nabi Musa alaihissalam jemaah. Nabi Musa alaihissalam hidup di dunia pada waktu itu mereka sangat menggandrungi yang namanya ilmu sihir. Ya, praktek sihir itu sangat laris di situ. Di zaman Nabi Musa. Sehingga didatangkanlah oleh Fir'aun tukang-tukang sihir yang hebat-hebat untuk membantah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa lari jemaah. Lari, beliau takut dia. Menghadapi tukang sihir yang banyak ini takut dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La takhaf." Jangan takut. Ya, jangan lari. Hadapi mereka. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa'alqi ma biyaminika talqaf ma sana'u." Kau lemparkan apa yang di tanganmu yang sebelah kanan ini, ternyata tongkat ya. Ya. Akhirnya tongkat tadi berubah menjadi ular. Yang mana cuma mereka bisa mengelabui mata jemaah. Pada waktu itu tukang sihir pada waktu itu cuma bisa mengelabui mata Anda. Jadi seakan-akan Anda melihat sesuatu itu bukan realnya kan gitu. Misalnya antum lihat anaknya gini, tiba-tiba anak udah berdarah-darah gitu kan gitu. Dari pandangan antum gitu. Padahal enggak. Bisa mengelabui mata aja, Pak. Ternyata yang telah didatangi oleh Nabi Musa ini di luar ekspektasi mereka. Oh, ini bukan sihir nih katanya. Enggak mungkin tongkatnya bisa jadi ular. Makanya yang pertama sekali beriman kepada Nabi Musa pada waktu itu adalah siapa? Tukang sihir jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ulqiya saharatu sujada. Tukang sihir pada waktu itu sujud kepada Nabi Musa. Makanya Firaun marah kali pada waktu itu. Yang duluan dia bantai dan dia siksa adalah tukang sihirnya sendiri. Disalib ya, disiksanya, diikat jadi pelepah kurma jemaah. Karena apa? Mereka udah yakin bahwasannya tak kala Nabi Musa mendatangkan sesuatu itu bukan ilmu sihir. Itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu juga kalau antum bisa mengungkapkan kebenaran tak kala ada dukun yang berani datang kepada antum dan manusia pada waktu itu percaya kepada dia, antum ingin membongkar, datang. Sampaikan kebenaran. Antum masyarakat bilang ini pendusta nih, bohong nih. Kalau antum berani mengungkapkan dia, udah enggak apa-apa. Antum berpahala seperti itu jemaah. Karena kita seperti inilah umat Islam enggak akan pernah diam dalam praktek-praktek perdukunan nih jemaah Apalagi untuk skala keluarga kita yang sudah masuk ke dalamnya sudah mempelajari kayak gini-gini sikit-sikit mempercayai dengan ilmu mistis hal-hal yang gaib ini enggak ada sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu jemaah Maka yang pertama ini bisa dikategorikan disyariatkan oleh agama Islam jemaah. Kalau memang antum ingin menguji, ingin membongkar kebenaran dan kebohongan dia tentang bohongnya dan rusaknya ilmu perdukunan tadi ini jemaah. Baik, yang kedua, mendatangi dukun hanya sekedar bertanya. Datang sekedar bertanya aja. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi jemaah Maka hukumannya bagi mereka ini tidak diterima sholatnya selama berapa hari? Wallahu alam, 40 hari kah? 40 minggu kah? 40 bulan kah? Atau 40 tahun? Taib. Yang ketiga, mendatangi dukun untuk menanya dan percaya. Sudah bertanya, percaya lagi. Maka yang seperti ini jemaah ini para ulama berselisih pendapat. Ada 3 pendapat jemaah. Pendapat pertama, hukumnya orang yang percaya seperti ini murtad. Bertanya dan bertanya dia murtad. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan syirik akbar, syirik besar. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sejumlah Dewan Fatwa Komite Lajnah Daimah yang ada di Saudi, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan para ulama yang lain. Karena apa? Dia sudah mempercayai hal-hal yang gaib yang mana itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala jemaah. Jadi hukum yang pertama ini kata para ulama tadi apa? Murtad. Nanti harus syahadat lagi lah dia. Harus memperbarui lagi Islam dia. Kalau dia sudah mempercayai dengan seyakin-yakinnya tentang perkara gaib tadi ini yang telah disampaikan oleh dukun-dukun tadi ini jemaah. Kemudian yang kedua, tidak sampai murtad. Pelakunya hanya melakukan syirik kecil.
Yang seperti ini tergolong dosa-dosa besar aja. Kemudian yang terakhir jemaah, ya. Para ulama merinci. Ada yang memvonis pelakunya sebagai kafir, tetapi kalau jenisnya tadi ini kesyirikannya atau jenis dia mendatangi dukun ini dibeda-bedakan juga jemaah ya. Ada yang mengatakan tidak kafir ya. Tadi dari 3 pendapat inilah ya, semuanya nggak enak memang ya, nggak ada yang baik. Orang yang mendatangi dukun itu nggak ada yang baik jemaah. Ima dia kafir, murtad, atau dia melakukan dosa besar ya, atau nggak diterima sholatnya ya. Semuanya nggak ada yang baik jemaah. Jadi inilah ya pendapat-pendapat yang terkuat dari para ulama ya, yang seperti yang telah saya uraikan tadi. Saya lebih condong kepada orang yang tak kalah mendatangi dukun dan percaya terhadap ucapan dukun itu dia murtad ya. Dia murtad. Ya. Karena dia udah tergantung dan dia mempercayai perkara gaib yang mana la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mudaratnya itu besar jemaah ya. Mudaratnya besar untuk skala kehidupan kita itu besar. Keluarga kita udah percaya terhadap dukun itu besar jemaah ya. Apa-apa sugestisnya udah buruk aja kan gitu. Udah termakan mereka dengan ucapan-ucapan dukun tadi ini ya. Makanya kita harus mengobatinya itu juga harus dengan ekstra juga jemaah ya. Karena ini penyakit ya. Penyakit masyarakat yang sudah datang ke dukun ini penyakit jemaah. Ini harus diobati jemaah. Baik, pembahasan kita terakhir ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan baru ya. Hukum si dukunnya sekarang. Dukunnya ini mau diapain kan gitu. Kalaulah kita punya skala pemerintah Saudi jemaah itu masya Allah ya, nggak dikasih hidup orang seperti dukun-dukun ini jemaah, mati semua orang tuh jemaah ya. Mereka punya polisi yang menangani ini jemaah, polisi tauhid namanya. Polisi tauhidnya ini bukan sekedar abal-abal, nggak tahu dia cara tipsnya gimana mendapatkan jimat-jimat tadi, di mana dikubur jemaah. Kalau antum pernah lihat videonya itu masya Allah, perhatian mereka itu sangat besar jemaah. Sehingga apa tadilah negeri tauhid tadi itu memang Allah jamin jemaah ya, kemakmurannya, kesejahteraannya, dan itu dirasakan oleh semua penduduk Saudi jemaah. Makanya mereka nggak dijajah, nggak miskin ya. Karena kita coba kita lihat sekarang jemaah ya, kesusahan demi kesusahan ada aja yang kita dapati jemaah ya. Imbas dari apa? Imbas dari tadi masyarakatnya jadi masih percaya takhayul, ya masih sering datang ke dukun. Bagaimana Allah akan menjaga negeri ini jemaah ya? Tapi kalau negeri ini sudah nggak ada kesyirikan sama sekali, orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janji Allah itu pasti jemaah. Allah akan jadikan negeri ini negeri yang aman, makmur, sentosa, ya sukses ya, negeri yang kaya bagi mereka yang selalu mengamalkan tauhid tadi ini jemaah. Jadi itu sudah terbukti antum lihat nih. Negara-negara Arab apakah ada yang dijajah? Nah, ada nggak negeri Arab yang dijajah? Skala Oman aja belum bisa kita nandingi Oman jemaah ya. 1 real Oman aja itu harganya hampir 30.000. 1 real. Uang antum nggak akan laku di sana. Turun di Oman mulai apa coba? Hah? Ngeteh. Harganya misalnya 5 real Oman. 5 berapa? Cepelempel ngeteh aja. Sakit tenggorokan awak kan. Gak usah jadilah wak kan gitu. Malah kali tehnya kan gitu. Kalau antum mau ke Kuwait, 1 real Kuwait itu harganya sampai 50.000. Kan sedih gitu kan gitu. Orang itu gak pernah dijajah jemaah ya. Orang itu makmur, bahkan mereka bisa menggaji rakyatnya. Qatar antum lihat tuh. Antum nganggur gini aja antum ya. Mager-mager aja di rumah, masuk ke rekening. Cing sekian. Untuk masyarakatnya, mereka kasih duit coba. Nah, gak ada yang mereka takutkan lagi dalam masalah dunia ini jemaah ya. Dunia udah di tangan mereka. Karena mereka sudah yakin, mereka sudah tunaikan hak Allah tadi jemaah. Kalau antum sudah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, apapun skala jaminan tentang hidupmu, Allah penuhi jemaah. Tapi kalau kita belum bisa keluar dari ini, ya penduduk kita masih berbuat syirik, masih datang ke dukun, masih percaya ini, percaya, bagaimana Allah akan jadikan negeri ini aman? Ya.
Bahkan untuk sekarang dukun-dukun itu makmur, dijaga, ada undang-undangnya. Bisa pula dia menggugat kita sekarang jemaah. Iya, dibuka trik and triknya, marah dia. Ya, datang ke pengacara ini, aku tuntut kau katanya. Ada aja pula kan gitu. Bisa pula kayak gitu kan gitu. Udahlah salah, nggak tahu malu pula kan gitu, salah. Udahlah dia membodohi masyarakat kan gitu. Masyarakat yang udah banyak terbodoh, jadikan bodoh lagi kan gitu. Orang berusaha untuk mengungkap kebenaran tadi ini malah dipenjarakan, ya. Ini yang jamaah ya. Kadang kita nggak bisa habis pikir jamaah ya. Nah, berikut kita akan jelaskan ya hukuman bagi mereka ini apa ya. Taib. Berikut riwayat dari para sahabat jamaah. Saya akan jelaskan kepada Anda agar kita paham ya tentang permasalahan ini nggak ringan, berat ya, berat. Dari riwayat dari sahabat Jundub bin Abdillah, beliau bersabda menyampaikan satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, haddus sahir darbatu bisaif. Hukuman bagi tukang sihir penggal kepalanya. Ini kata Nabi. Hukuman bagi tukang sihir penggal lehernya. Kalau sekarang nggak bisa kayak gini, di Indonesia nggak bisa. Kena HAM kita nanti jemaah, nggak boleh. Kalau di Saudi nggak bisa bernafas orang tuh, sempit dada orang tuh ya kan. Makanya banyak orang tuh diimpor ke Indonesia, ya kan. Nggak berlaku orang tuh, ke Indonesia aja lah, lebih cuan nih kayak kan gitu. Tinggal orang tuh sini kan enak, kasih fasilitas. Sana mana bisa bergerak orang tuh ya. Ini dari Jundub bin Abdillah. Dari Umar bin Khattab. Umar pernah menulis surat ya kepada gubernur beliau ya. Apa kata beliau? Anik tulu kulla sahirin wa sahira. Bunuhlah setiap dukun laki-laki dan dukun perempuan. Jadi dukun laki-laki dan dukun perempuan ada. Ya, jangan salah tuh. Di Indonesia juga ada. Ya, yang paling ngeri yang perempuan pula nih lagi kan. Bisa pula dia yang mematikan hujan katanya, punya remote AC gitu, macam remote AC, berhenti gitu ya kan gitu. Ya. Lebih ngeri perempuan, itu pun banyak yang percaya sama perempuan kan gitu. Adalah perempuan lah kurang akalnya ya. Entah pula dia lagi mens pula lagi ngomong kayak gitu kan. Kita percayai ucapan dia kan gitu. Ini yang salah kita kan gitu. Yang salah kita juga terlalu mempercayai tadi. Qala faqatalna salasa sawahir. Jadi gubernur tadi ini tak kala mendapatkan surat dari Umar bin Khattab dapat ketangkap. Kami bunuh 3 tukang sihir. Langsung praktek jamaah. Enak kan? Kalau pemerintah kita seperti ini, cari semua. Wah, langsung orang tuh lari semua dari Indonesia ini jemaah. Meninggalkan, bersih, aman, alhamdulillah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, tentram, ya, sentosa kita. Masya Allah jemaah, ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Hafsah, istri Nabi. Beliau pernah membunuh pembantunya yang dahulu mensihir dan menyantet dia. Gak tanggung-tanggung jemaah ya. Pembantunya sendiri dia bunuh jemaah ya. Demikian juga dari sahabat Jundub bin Abdillah. Nah ini seru nih ceritanya Jundub bin Abdillah ini jemaah ya. Jadi si Jundub bin Abdillah ini hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid ini ulang tahun lah kalau bahasa kita ya. Raya gitu. Akhirnya dia mendatangkan tukang sihir, ingin menghibur masyarakat, buat lucu kan gitu. Datanglah, jadi atraksi lah tukang sihir dan sulap ini, masuk dari mulut sapi, keluar dari pantat, kan gitu. Terus gitu, lewat Jundub, kok ada rame-rame orang ketawa kan gitu. Ini tukang sihir nih kan gitu. Tanpa basa-basi, dipotong ya kepalanya jemaah. Kepala sapi tadi, nggak keluar lah dia. Tetap dia di situ mati jemaah. Sambil dia membacakan firman Allah, afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kalian melihat sedangkan mereka mendatangi sihir? Jadi itu antum tak kalau ada orang main sulap, jangan ditonton. Salah itu jemaah. Suruh antum nengok trik and triknya, nggak usah, nggak boleh. Jangan menonton sulap. Ya, seperti pengamalan Jundub bin Abdillah ini jemaah. Orang kan ketawa tuh kan nengoknya kan.
Kan lucu kan. Wah, ini bisa masuk dari mulut sapi, keluar dari pantat kan gitu. Kan ketawa orang kan. Pala dia dipotongnya leher sapi ini nggak keluar-keluar lagi dia, Pak. Mati. Tapi nggak diapa-apain sama Harun ar-Rasyid. Namanya sahabat kan gitu. Diam aja Harun ar-Rasyid. Ya udahlah. Akhirnya bubar. Ya, Pak. Nah, ini pengamalan dari para sahabat ya, menunjukkan kepada kita apa? Mereka secara ijma' sukuti kata para ulama. Ijma' yang didiamkan gitu maksudnya. Ibarat sepakat mereka, inilah hukuman bagi orang tukang sihir dan jenisnya memang harus dibunuh jemaah ya. Ini harga mati bagi para sahabat ya pada waktu itu. Tapi sebagian para ulama masih merekomendasikan atau memberikan pendapat-pendapat yang lain seperti para ulama Imam Syafi'i ya. Mereka menilai dari jenis sihirnya. Kalau jenis sihirnya itu hanya pakai daun-daun atau bacaan-bacaan, ada yang nggak mengkafirkan, nggak dibunuh ya. Tinggal melihat jenis-jenisnya. Tapi apa yang disarankan atau ucapan oleh para ulama sahabat ini memang udah pas sekali lah kan gitu. Untuk menekan angka perdukunan dan antek-anteknya. Karena kalau cuma hanya penjara setahun 2 tahun, buka lahan di penjara kan bisa kan gitu. Datang orang kan gitu. Apa yang pengen kau ramal? Lebih enak nyari uang di penjara lagi kan gitu kan. Tapi kalau udah dimatikan orang nih kan gitu, dibunuh, nggak ada lagi jemaah, nggak ada lagi wabah. Ya kalau membahas itu kan dari akar-akar ya udah habis selesai. Nah ini, makanya jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, perhatikan nih ya, bagaimana para ulama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah mengisyaratkan bahwasanya para dukun dan antek-antek ini ya tanpa melihat jenis praktek perdukunannya mereka ini dibunuh sebenarnya. Tapi masih ada juga pendapat para ulama yang masih mengasihani mereka ya. Ada yang mengatakan nggak dibunuh ya, cuman diasingkan aja ya. Para pemerintah harus perhatian dalam masalah ini, di penjara mereka ya, nggak dicakapi, dikucilkan. Nah, seperti ini, detail-detail seperti ini coba kita akan dapati dari pemaham dari fikih mazhab jemaah. Sementara kalau kita merujuk kepada para sahabat Nabi, mereka tegas. Para pelaku sihir itu dibunuh jemaah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Kita sudah habis ke bab pembahasan ini seputar dukun dan jenis-jenisnya. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan jemaah sebelum kita akhiri? Tafadhol, silakan. Nah. Iya. Kafir lah dia. Nah, meninggal lah dia. Oh. Apakah sholatkan gitu? Nah, itu dia. Baik. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua, ini berat memang, Ustaz. Qadarullah ini tua kan, Ustaz. Tua lagi-lagi kan. Iya. Apakah kami lah misalnya berkunjung dengan rumahnya, meminum atau makan makanan yang dari rumah beliau? Iya. Apakah itu haram atau halal gitu kan? Yang ketiga memang ini kami nggak pernah kesana nih, ya. Karena mungkin kan dilihatnya anak yang sadar, khawatir memang masyarakat itu jadi ini bagus nih wah ini. Iya. Istilahnya promosi gratis lah gitu kan gitu. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana status dukun tadi ini? Kalau dia meninggal, apakah disalatkan? Baik. Kembali kepada poin yang pembahasan dukun tadi. Kalau kita berpendapat dengan pendapatnya para ulama sahabat, ya tentu nggak halal lagi dia untuk disalatkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang telah merubah agamanya, bunuh. Berarti dia murtad. Dan orang yang murtad ya enggak halal untuk disolatkan. Apalagi status kita seorang yang didengar ucapannya atau tindak tanduk kita itu diperhatikan masyarakat. Seperti Anda pembesar kaum, ketua RT atau dai, ustadz, kondang kan gitu. Enggak selayaknya antum datang ke situ. Karena itu bisa jadi pembenaran nanti. Oh, dia aja datang kok gitu. Untuk dalam rangka jazran, ya.
memberikan efek kepada manusia tentang bahayanya perdukunan. Jauhlah tuh, bapak itu aja yang kita kenal baik gak mau nyurati dia. Berarti orang udah tahu nih kan, oh udahlah kita ngapain kan gitu, datang ke situ kan gitu. Ya ini bagus seperti ini jemaah kan gitu. Nah itu dia jemaah ya. Maka lihat mafsadah dan mudaratnya. Mana yang lebih besar maslahatnya, apa mudaratnya? Tapi kalau lebih besar mudaratnya udah ngapain kan gitu. Ya. Karena itu beratnya ya. Hukuman bagi mereka tadi ini jemaah. Kecuali di akhir hayat dia bertobat, ngakui kesalahannya. Ya Allah nerimalah taubat dia. Kalau Allah menerima, kita pasti akan menerima. Sebagai contoh, Nabi SAW tidak jadi mensolati pemimpin munafik pada waktu itu. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul kan gitu. Hampir jadi tapi turun ayat memerintahkan kepada Nabi jangan kau solati dia. Nah, seperti itulah kondisinya aja. Tapi yang kedua, bagaimana tentang status makan dan minuman jikalau kita disuguhkan? Jawabannya ya halal lah. Selagi yang disuguhkan itu barang yang halal. Ya. Kecuali yang disuguhkannya haram ya haram kan gitu. Suguhkannya kepala babi pula kan gitu. Ya enggak kita santap kan gitu. Atau disuguhkannya tua kan gitu. Ya enggak kita minum kan gitu. Tapi kalau yang disuguhkannya sirup, teh manis kan gitu. Kan itu barangnya halal kan gitu. Allah halalkan itu. Tapi perbuatannya aja yang Allah enggak halalkan haram kan gitu. Apa yang dia suguhkan kembali kepada kita itu halal. Kecuali memang kita udah tahu ya bahwasanya itu udah ada kandungan-kandungan yang enggak baik kan gitu. Boleh kita tinggalkan. Baik. Kemudian yang ketiga ya. Lantas bagaimana ini Ustaz? Apakah kami tidak usah menziarahinya kan gitu? Ya, dalam masalah ini tadi kembali kepada apa yang antum katakan tadi. Antum takut orang nanti percaya tentang kehadiran kita. Itu bagus kan gitu. Tapi apa kita tidak meninggalkan dia gitu aja kan gitu. Kita juga berupaya untuk menasihati ya. Bagaimana cara kita untuk menarik dia kembali kan gitu. Karena kita juga enggak ingin lah sebagai anak kan nengok orang tua kita seperti itu enggak tega juga kan. Yang namanya nasihat itu tetap ada dan terus ada sampai kapanpun. Dan kita berupaya untuk bagaimana cara kita menasihati beliau. Dan inilah merupakan ladang dakwah kita, ladang pahala dan amal kita. Ya, kita sibuk mendakwahi orang, ya, sementara ini ada nih kan gitu. Ini ada yang perlu sekali, urgent lah kalau kita bahasa kita. Urgent kali kita harus selamatkan dia. Nah gitu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum dulu wa ahlikum." Jaga dirimu dan keluargamu. Enggak keluarga orang dulu kita sibukkan. Coba kita fokus kepada keluarga kita dulu. Ternyata ada di antara keluarga kita yang jauh kali. Nah, kita itu berupaya kita untuk menariknya pelan-pelan. Bagaimana cara kita mendakwainya dengan cara yang baik dan bagus agar dia paham. Dan terus kita kencangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada beliau dan meninggalkan perbuatannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan. Ya, silakan, Bang. Apakah benar seorang dukun itu bekerja sama dengan jin goreng kita? Misalnya dia tahu menemukan barang hilang kita gitu. Dia bakal tahu lokasinya di mana. Oke. Dan yang kedua Ustaz, apakah termasuk dukun ada orang yang mengobati dengan cara air putih dibacakan yang suci Al-Quran? Iya. Oke, Masya Allah. Pertanyaan pertama ini sebenarnya sudah bisa kita jawab dari pertemuan yang pertama sekali. Iya. Terkait dengan dukun ini ada jenisnya yang kita jelaskan. Ada beberapa jenis-jenis dukunnya aja, Pak. Ada yang dia pakai kartu, ada yang pakai tanah, ada yang pakai pasir, ya. Ada yang menggunakan bantuan jin. Yang mana dahulu jin-jin ini bekerja sama dengan dukun-dukun untuk menyampaikan segala berita ghaib. Ya. Makanya untuk dukun-dukun sekarang ya, hampir rata-rata mereka punya kaki tangan.
yang membantu urusan mereka. Ya. Dan tak kala kita berobat dengan dukun, itu ibarat mereka itu sedang adu ilmu. Mana ilmu yang paling jago nih? Dukun sebelah apa dukun sebelah? Ini kan gitu. Kalau jinnya kuat, dia yang akan menang. Ya. Makanya mengobati dengan dukun itu nggak solusi, coba. Misalnya antum kemasukan, kesantet, antum datang ke dukun, nggak solusi. Bukannya sembuh, tapi malah antum bertambah penyakit. Karena apa? Antum tuh cuannya ada. Nggak mungkin dia akan melarikan cuannya kan gitu. Dia akan kasih lah penyakit yang lain kan gitu. Kalaulah sebelah antum cuma dikasih bisul aja, ya ke antum nanti lain lagi penyakitnya jemaah. Nah itu nggak akan solusi antum mengobati dengan dukun. Ya, maka mereka tuh punya kaki tangan yang antum tukorin ya. Sebenarnya dia jin ya membantu mereka jemaah. Dan tak kala dukun itu meminta bantuan kepada jin itu nggak gratis. Ya, saya jelasin kemarin kan, nggak ada yang gratis ya Pak. Harus ada feedbacknya. Apa? Antum bisa ngasih apa sama jin tadi ini? Harus ditunaikan. Makin kufur kita, makin hebat antum. Makanya kan hanya syarat, ada syarat-syaratnya. Dia harus ngasih ini, kambing ini, ayam hitam ini. Pastilah kalau kita ke dukun pasti ada syarat-syaratnya. Yang harus datangkan air sumur di 7 ini kan gitu. Ya, mandi kok tengah malam pakai air ini, besok demam kita kan gitu, masuk angin kan gitu. Pokoknya ada syarat-syarat lah, nggak gratis. Ya itu untuk memenuhi ambisi si jinnya tadi ini jemaah. Nah itu dia. Taib. Yang kedua apa tadi lupa sih. Apa maksud dukun? Orang yang mengobati dengan bacaan. Bacaan tadi ini jemaah. Ini yang harus kita perhatikan. Terkadang bacaan itu seakan-akan ayat Al-Quran, tapi dia huruf abajid. Yang pada pertemuan yang lalu yang saya jelaskan kan, ya, dia kayaknya Al-Quran Ustaz. Tapi setahu aku agak beda lah sama Al-Quran. Adalah dukun aja, kan gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar membacakan Al-Quran dengan air, ya misalnya saya nih baca Al-Quran, ya memang ada riwayat dari sebagian para sahabat Nabi, iya. Mereka membacakan kepada orang yang sakit ya di ayat dalam air putih surat dari surat Al-Qur'an ya. Karena sebagian ayat Al-Qur'an ini menyembuhkan ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an ini ada sebagai obat. Makanya dalam riwayat para tabi'in ya, mereka itu kalau ada yang sakit mereka akan kasih air putih ini yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, tinggal kita lihat nih perinci nih. Yang dibaca ini betul-betul ayat Al-Quran enggak kan gitu. Atau hanya sekedar mantra-mantra ya yang sudah dimodifikasi kan gitu. Kan mantra-mantra sekarang kan bukan hanya macam dulu kan. Mantra-mantra dulu enggak tahu kita. Sekarang mantra-mantranya lebih keren. Ada ayat-ayatnya sedikit. Ya potong-potongan ayat ini diambil sini, ambil sini, ayat ini. Nah, itu yang disebut sebagai huruful abajid atau huruful muqatta'ah jemaah. Itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan. Fal yatafaddal. Iya. Ditayangkan. Ada gelar dia, ada ustaz. Sementara yang dilakukan dia itu, saya rasa itu bukan tuntunan dalam Islam. Jadi dia pernah dikubur dia. Dikubur hidup. Setelah selesai dikubur digali lagi, dia menyampaikan tausiah ceramah. Itu kayak gitu. Apakah bisa kita datang ke dia pada saat dia buat buka kajian, kita datang ke dia, mendengarkan kajian dia. Ya. Sementara Rasul itu dikubur, orang sudah meninggal baru dikubur. Tapi dia ustaz. Iya. Baik. Ya kembali kepada kaidah ya.
menilai sesuatu itu bukan karena casingnya jemaah. Ya. Jangan lihat dari casingnya. Tentang dia ustadz, ya. Tapi lihat isinya. Ibarat buku, kita jangan judge buku dari skampulnya, dari covernya. Isinya dulu kita lihat. Ya macam ustadz tadi ini. Ya. Apa yang dia sampaikan ini kita tinggal timbang aja. Ada nggak itu seperti itu dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan barometernya itu bukan sekedar status aja jemaah, tapi dalam kebenaran, dalam bagaimana dia selaras dengan apa yang telah diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengatakan, kam min muridan khair lam yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi nggak pas, nggak dapat. Nah, seperti itulah kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat tadi. Kadang orang sudah menggandrungi seorang itu melihat dari sosoknya aja, tapi bukan dari apa yang dia ucapkan, perilaku dia setiap harinya kan gitu. Walaupun perilakunya itu bejat, tapi karena dia udah kadung seorang ustadz, seakan-akan manusia itu menutup mata. Enggak. Ya. Yang dikatakan kita itu di atas kebenarannya, kita selalu bisa menepati kebenaran tadi itu jemaah ya. Itu yang barometer yang sesungguhnya jemaah. Bukan karena ramainya orang yang hadir ya, pengikutnya banyak, enggak. Tapi gimana dia selaras dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tinggal lihat aja apa yang dia lakukan, tidak tanduknya itu pernah enggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di situ baru kita bisa menilai dia, baik dan buruknya dia. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya cukupkan dulu sampai di sini jemaah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita di malam hari ini merupakan pertemuan yang menambah kebaikan kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki kita, menjaga negeri kita negeri yang aman, menjauhkan dari segala fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menutup ajal. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.